menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan tewasnya seorang wanita yang bekerja di tempat hiburan malam. Diduga lelaki yang tengah memiliki hubungan dengan korban terlibat dalam kematiannya. Seorang wanita muda ditemukan tewas di kamarnya. Sejumlah luka di bagian mulut serta wajah menunjukkan adanya tindak kekerasan sebelum wanita itu tewas. Namun mengapa saat ditemukan korban hanya menggunakan penutup dada saja? Apakah ia mengalami tindak kekerasan seksual? Penemuan mayat seorang wanita muda di kamar kontrakan di Gang Sejahtera, Kampung Sawah, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini menjadi perhatian warga di pemukiman yang padat ini. Polres Jakarta Timur yang mendapat laporan adanya seorang wanita yang tewas dengan tidak wajar mengisolasi rumah kontrakan ini untuk mengidentifikasi tempat kejadian. Penemuan jenazah Yati berawal ketika adik korban ingin menemui kakak perempuannya itu. Namun karena pintu terkunci, pintu dibuka paksa, dan sang adik terkejut karena wanita muda itu terlentang dalam keadaan tidak bernyawa. Dari hasil olah TKP diketahui jasad Yati Nur Hayati alias Yati Nur Hasanah alias Rizka ditemukan hanya mengenakan penutup dada saja. Namun petugas tidak menemukan bekas pakaian yang dibuka paksa di rumah kontrakan ini. Dan saat ditemukan terdapat luka memar di bagian leher dan mulutnya berdarah. Dari keadaan ini petugas menduga kuat wanita berkulit putih itu adalah korban pembunuhan. Petugas juga menemukan noda bekas berhubungan intim pada wanita itu. Namun demikian setelah ditelusuri tidak terdapat tanda-tanda kerusakan di pintu kamar. Polisi menduga pelaku pembunuhan dikenal oleh korban. Ada laporan dari masyarakat tentang telah ditemukan satu jenazah di kamarnya atas nama Yati, ya. Dia seorang perempuan yang bekerja sebagai freelance di salah satu kafe di daerah Cakung. Ada tanda-tanda kekerasan? Ya, nanti setelah ini kita akan lakukan otopsi sejauh mana dari hasil otopsi itu, dan nanti kita akan tahu apa penyebabnya. Dan keterangan warga di dekat rumah kontrakan menjadi petunjuk penting pengungkapan kasus ini. Pada malam itu, sebuah sepeda motor melintas di depan rumah kontrakan wanita yang bekerja di tempat hiburan itu. Namun mereka tidak curiga karena malam itu tidak terdengar kegaduhan dari dalam kamar korban. Sempat terdengar suara-suara berisik atau apa? Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Warga nggak ada yang tahu berarti ya? Ya nggak ada yang tahu. Terus kalau sama warga sehari-hari seperti apa korban? Baik atau Ya gimana? tertutup kadang-kadang. Tutup. Ya. Kalau terakhir orang tahu nggak pernah. Tapi sering gonta-ganti cowok? Iya, ya kadang-kadang ya gitulah. Namanya cewek gituan. Ya. Siapakah yang bertemu dengan korban pada malam itu? Apakah ia laki-laki yang kerap bertemu pada malam hari di rumah kontrakan pelayan kafe itu? Ataukah ada orang lain yang masuk ke rumah korban setelah kekasihnya pergi? Berselang 4 hari setelah Yati Nur Hayati ditemukan tewas di kamar kontrakannya, polisi menangkap Cornelius Seko alias Ambon di kawasan Roxy, Jakarta Barat. Berdasarkan sejumlah informasi dan barang bukti yang didapat dalam penyelidikan, polisi menduga lelaki berusia 31 tahun ini terlibat dalam pembunuhan janda satu anak itu. Dari tangan tersangka Cornelius, polisi menyita 2 unit telepon genggam milik korban.
Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka membunuh kekasihnya itu karena terbakar api cemburu. Malam itu Cornelius yang datang ke kontrakan korban disambut mesra. Mereka bahkan sempat berhubungan intim. Namun kemesraan keduanya berubah menjadi pertengkaran sengit ketika tersangka menanyakan telepon baru milik Yati. Cornelius juga meminta agar isi telepon itu diperlihatkan karena ia curiga korban memiliki kekasih lain. Namun karena Yati tidak mau memberikan teleponnya, tersangka jadi naik pitam. Ia lalu mencekik leher kekasihnya itu hingga meregang nyawa. Setelah berpakaian, tersangka pergi dan mengunci kamar kontrakan korban. Ya, dia ada menjalani hubungan dengan laki-laki lain. Jadi kecurigaan itulah menjadi kecemburuan daripada si tersangka. Karena cemburu itulah dia terjadi cekcok mulut dan sehingga yang bersangkutan saling mencekek, kemudian yang satu meninggal. Sebelum tertangkapnya tersangka, banyak dugaan muncul mengenai pelaku dan motif pembunuhan wanita muda itu. Namun benarkah semata keduanya bertengkar karena telepon genggam baru milik korban? Ataukah ada motif lain tersangka membunuh kekasihnya? Informasi beberapa warga yang melihat korban bersama seorang lelaki beberapa jam sebelum Yati Nurhayati ditemukan tewas menjadi petunjuk kuat dalam pengungkapan kasus pembunuhan pelayan tempat hiburan ini. Tidak ada kerusakan pintu, ya kan, maka kita simpulkan ini adalah orang yang terdekat. Nah, kemudian dari saksi-saksi kita ketahui, ya kan, dari saksi Ujang maupun dari saksi yang Andi yang ada di rumah kontrakan tersebut juga, ya kan, menyebutkan orang terakhir yang masuk ke TKP adalah Cornelius Seko. Nah, pada saat itulah tim buser lapangan, tim lapangannya langsung bergerak mencari Cornelius Seko, ya kan, ke tempat dia bekerja dan dia tinggal di sana di daerah Jakarta Utara, dan diketahui di sana benar Cornelius Seko baru datang ke mes, ya kan, kemudian dia menghilang. Nah, pada saat itulah kecurigaan kita mulai makin mendalam sama si Ambon ini. Nah, kemudian kita lakukan pencarian kepada si Cornelius Seko ini. Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka Cornelius Seko mengungkapkan ia marah karena merasa cintanya diduakan oleh korban. Padahal tersangka menganggap hubungannya dengan Yati sebagai hubungan yang serius. Kenapa kamu bisa melakukan perbuatan tersebut? Apa penyebabnya? Cemburu. Kenapa? Cemburu kenapa? Ceritain. Karena korban punya HP baru. Hah? Korban punya HP baru. Cemburu ya? Ya. Cemburu karena korban mempunyai handphone baru ya? Ya, Pak. Kenapa? Kok punya handphone baru aja kamu cemburuin? Ya, awalnya saya cuma pengen lihat HP. Tapi karena ribut cekcok, akhirnya jadilah. Dan setelah melihat dalam telepon genggam yang baru itu terdapat foto korban bersama lelaki lain, kecemburuan itu berubah menjadi amarah. Handphonenya lepas dari tangan. Handphone lepas dari tangan. Ya, saya mau ngambil. Kamu mau ambil? Dia juga ikut ngambil rebutan. Ya. Terus Rebut. kamu cekek. Ya. Nah, dia mau nyekik saya di sebelah kiri. Lalu saya ambil tangannya, saya pegang tangan. Ambil tangannya dia. Saya nyekik. Tarik sampai. Ya, pegang pakai tangan kanan, saya nyekiknya pakai tangan kiri, Pak. Itu biar apa kamu? Ya, biar nggak suara, Pak. Biar nggak ada suaranya, Ya. biar nggak berteriak gitu. Ya. Kamu tutup begini. Ya. Nah terus setelah kamu cekek, Ya, nggak nyampe 5 menit, Pak. tidak sampai 5 menit. Ya, korban meninggal. Sejumlah tetangga korban mengetahui wanita itu bekerja di tempat hiburan malam. Seingat mereka,
Sebelum korban meninggal dunia, banyak lelaki yang datang ke kontrakan wanita muda itu. Apakah itu yang membuat tersangka menjadi cemburu? Di rumah kontrakan di Gang Sejahtera, Kampung Sawah, Pulau Gebang ini, korban lebih dikenal dengan sapaan Mama Rizka. Sejumlah warga tahu ia bekerja di tempat-tempat hiburan malam di kawasan Cakung. Yati pun tidak mencoba untuk menutupi pekerjaannya itu. Orangnya ramah, sering makan di warung saya. Tiap hari juga istilahnya nggak bikin keributan sih, nggak baik-baik aja orangnya. Dia tinggal di situ sama siapa? Sendiri. Ada anak? Ada anaknya 1. Iya. Anaknya juga suka main dengan anak-anak di sini? Sering ke warung juga, sering main sama anak-anak juga. Nggak ada masalah sebenarnya. Sehari-harinya ya sama lingkungan bagus, sopan, pakaian juga biar orang KP pakaiannya sopan. Tertutup lah, nggak nyolok banget ya orang KP. Kendati baru sekitar 2 bulan tinggal di tempat ini, namun ia mudah bergaul dengan warga setempat. Kendati demikian, Yati tidak pernah menceritakan hal yang bersifat pribadi. Karena itu, warga juga enggan menanyakan kepada korban mengenai teman laki-lakinya yang kerap singgah di kontrakannya. Setiap tiba di rumahnya menjelang dini hari, lelaki yang mengantarnya berbeda-beda. Laki-laki ya namanya orang malam gimana ya, ganti-ganti ya juga. Iya, jemput juga kan kalau mau berangkat ke KP, hari ini ada beat, hari besok ada fiction, dan satu ya nggak diganti lah. Kalau namanya orang begitu wah, cuman biar begitu sopan orangnya, nggak nyolok. Tersangka merasa menyesal karena perbuatannya telah mengakibatkan kekasihnya meninggal dunia. Nestapa yang didapatnya tidak hanya kehilangan kekasih, namun juga terancam kurungan penjara dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan sejumlah bukti-bukti serta hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menetapkan Cornelius Seko sebagai tersangka tunggal dalam pembunuhan Yati Nurhayati. Atas tindakan kejahatan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tersangka mendapat ancaman maksimal berupa pidana penjara 12 tahun. Penyidik tidak menemukan bukti Cornelius berencana untuk membunuh kekasihnya itu. Tersangka mengaku ia lepas kendali sebagai reaksi kemarahannya yang menduga ada lelaki lain yang menjadi kekasih Yati. Pasal yang dikenakan? Ya, pasal 338. Ancaman pidana? Ya, di atas 5 tahun. Berarti nggak direncanakan ya? Ya, tidak. Karena sebelumnya juga ada pembicaraan biasa, kemudian karena ada kecemburuan itulah yang bersangkutan terjadi cekcok mulut dan akhirnya yang bersangkutan meninggal. Dengan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.